Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith. Adam Smith menjelaskan tentang teori keunggulan mutlak dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Teori ini disebut teori murni perdagangan. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak jika mampu memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih rendah dibanding negara lain. Barang hasil produksinya secara mutlak mempunyai keunggulan. Kelebihan produksi yang tidak dikonsumsi di dalam negeri kemudian diekspor ke negeri lain. Ada beberapa asumsi dari teori keunggulan mutlak atau absolut ini, yaitu faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama, pertukaran dilakukan secara barter tanpa mengeluarkan uang, dan yang terakhir, biaya transport ditiadakan. Berikut merupakan contoh teori keunggulan mutlak. Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi motor. Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi mobil. Hal ini mendorong terjadinya perdagangan internasional. Indonesia bisa menjual motor kepada Jepang, dan Jepang bisa menjual mobil kepada Indonesia. Kelemahan teori keunggulan mutlak. 1. Tidak mampu menjelaskan tentang bagaimana mekanisme yang dapat diterapkan untuk memperoleh keuntungan output. 2. Tidak dapat menjelaskan tentang bagaimana apabila suatu negara telah mengadakan spesialisasi, sementara negara lain masih memproduksi kedua produk. 3. Tidak dapat menjelaskan jika ada negara-negara yang sama sekali tidak memiliki keunggulan absolut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo menjelaskan tentang teori keunggulan komparatif dalam bukunya yang berjudul Principles of Political Economy and Taxation yang diterbitkan pada tahun 1817. Teori keunggulan komparatif dijadikan sebagai pelengkap sekaligus perbaikan atas teori absolut. Teori keunggulan komparatif telah membuat suatu argumentasi yang menyatakan bahwa efisiensi suatu industri dapat meningkatkan jumlah produksi, meskipun sama sekali tidak memiliki keunggulan absolut. Asumsi teori keunggulan komparatif, yaitu perdagangan internasional hanya terdiri pada dua negara. Barang yang diperdagangkan hanya dua jenis. Perdagangan dilakukan secara bebas dan tenaga kerja bersifat homogen. Lanjutan asumsi teori keunggulan komparatif yaitu tenaga kerja bebas bergerak di dalam negeri, biaya produksi dianggap tetap, tidak ada biaya transportasi, tidak ada perubahan teknologi. Asumsi-asumsi tersebut diperbaiki oleh John Stuart Mill. Menurut John Stuart Mill, keunggulan komparatif dapat dilakukan 1. Lebih dari dua negara. 2. Lebih dari dua jenis barang. 3. Sifat tenaga kerja yang tidak homogen. Dan terakhir, teknologi semakin berkembang. Pada intinya, keunggulan komparatif menjelaskan alasan dari suatu negara yang dapat memproduksi dan melakukan ekspor sesuatu meskipun para penduduknya tampak tidak memiliki keterampilan dalam memproduksi jika dibandingkan negara lainnya. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila suatu negara mengkhususkan diri dalam memproduksi barang-barang tertentu yang mana mereka memiliki keunggulan komparatif di dalamnya. Selanjutnya ada spesialisasi teori keunggulan komparatif. Spesialisasi sempurna terjadi ketika setiap individu, perusahaan, atau negara hanya memproduksi produk yang memiliki keunggulan komparatif dan bergantung dengan perdagangan untuk mendapatkan produk lain yang mereka butuhkan. Contoh kasus teori keunggulan komparatif, negara Indonesia dan Jepang. Hasil kerja persatuan output, Indonesia menghasilkan 80 unit TV per hari dan 80 unit motor per hari, sedangkan Jepang menghasilkan 120 unit TV per hari
satu TV mengorbankan satu motor. Sedangkan Jepang, satu TV mengorbankan 1,3 motor. Dasar tukar dalam negeri Indonesia, satu motor mengorbankan satu TV. Sedangkan Jepang, satu motor mengorbankan 0,75 TV. Jepang unggul pada kedua jenis produk dari Indonesia. Keunggulan tertinggi pada produksi motor. Indonesia lebih lemah dari Jepang dalam dua jenis produk. Kelemahan terkecil pada produksi TV. Keuntungan bagi Indonesia. Di Indonesia, satu unit TV sama dengan satu unit motor. Sedangkan di Jepang, satu unit TV sama dengan 1,3 unit motor. Jika negara Indonesia menukarkan TV-nya dengan motor di Jepang, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,3 yang diperoleh dari 1,3 motor dikurang 1 motor. Sedangkan keuntungan bagi Jepang, di Jepang satu unit motor sama dengan 0,75 unit TV. Sedangkan di Indonesia satu unit motor sama dengan satu unit TV. Jika negara Jepang menukarkan motor dengan TV di Indonesia, maka Jepang akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,25 yang diperoleh dari satu TV dikurang 0,75 TV. Kelemahan teori keunggulan komparatif. Di antaranya yaitu perbedaan fungsi faktor produksi menimbulkan terjadinya perbedaan produktivitas ataupun perbedaan efisiensi. Tidak akan terjadi perdagangan internasional jika fungsi faktor produksi atau produktivitas dan efisiensi di dua negara sama. Dan yang terakhir, teori ini tidak menjelaskan mengapa dapat terjadi perbedaan harga untuk barang sejenis walaupun produktivitas dan efisiensi di kedua negara sama. Nah, itu tadi penjelasan tentang teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.